Di tahun 2019, masyarakat Kepulauan Nias Selatan menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Salah satu pemilihan digelar di Desa Liro II, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan. Saat itu, Masharudin Layak keluar sebagai pemenang. Setelah selesai pemilu desa dan pelantikan dirinya sebagai kepala desa yang baru, Masharudin Layak bertugas sebagaimana tanggung jawab yang ia emban sebagai kepala desa. Namun siapa yang sangka jika keberhasilannya menjadi kepala desa menjadi jalan pintu duka yang mendalam bagi dirinya dan juga istrinya. Semuanya berawal saat ia dan istrinya melapor ke Polsek Lahusa perihal hilangnya gadis kecil mereka. Namun, esok harinya pada pukul 9 pagi, warga menemukan gadis kecil itu berada di dalam karung dengan kondisi sudah meninggal. Lokasi penemuan jasad anak mereka hanya berjarak kurang lebih 1 kilo saja dari rumah mereka. Senin 8 Februari 2021, Deswinda Sari Laya ditinggal oleh orang tuanya di rumah, lantaran kedua orang tuanya itu hendak ke kota untuk belanja. Ayah Deswinda merupakan kepala desa tempat mereka tinggal. Lantaran tidak ada teman di rumahnya, gadis kecil itu pun main di luar. Bahkan ayahnya sebelum pergi sempat melihat putrinya itu bermain di depan rumah. Senin sore itu sekitaran jam 5 sore, tetangga mereka sempat melihat gadis itu pergi berjalan masuk ke perkarangan belakang rumah tetangga mereka yang bernama Alfizaro. Lantaran pekerjaan rumah tangganya, ia tak terlalu memperhatikan Deswinda. Beberapa jam kemudian, orang tua Deswinda pun pulang. Sesampainya di rumah, mereka tak bertemu dengan putri mereka. Masharudin pun lantas mulai berkeliling mencari putri kecilnya. Pria itu mulai memanggil-manggil nama anak itu. Ia juga mendatangi tetangga dan bertanya adakah melihat anak mereka, Deswinda. Biasanya jika mereka pulang belanja, anaknya langsung mendatangi mereka. Namun malam itu, jangankan datang, suaranya pun tak ada yang mendengar. Lantaran tak bertemu dengan anaknya, Masharudin dan istrinya mulai berpencar mendatangi rumah tetangga mereka. Kepada semua tetangga yang mereka temui, keduanya bertanya, adakah putri mereka main di dalam rumah tetangga mereka itu? Hingga Masharudin bertemu dengan salah satu tetangganya yang tadi sore sempat melihat Deswinda. Menurut kesaksian tetangganya itu, ia sempat melihat Deswinda bermain ke arah pekarangan milik Alfizaro. Saat itu, gadis kecil itu sedang sendirian. Lantas kemudian Deswinda dilihat olehnya masuk ke pekarangan belakang rumah Alfizaro. Mendengar cerita tetangganya itu, Masharudin pun lantas bergegas mendatangi rumah Alfizaro. Setibanya di sana dan bertemu Alfizaro, Masharudin pun bertanya perihal keberadaan Deswinda. Namun sayangnya, tetangganya itu ternyata tak bertemu dengan Deswinda. Bahkan ia tak melihat Deswinda masuk ke pekarangan rumahnya. Mendengar itu, Masharudin hanya bisa menarik nafas dan kemudian pamit pulang. Sudah tengah malam, Deswinda tak juga pulang. Masharudin pun mulai menghubungi keluarganya. Dan akhirnya mereka semua sepakat untuk meminta bantuan warga guna mencari keberadaan Deswinda. Keluarga dan tetangga setuju untuk berkeliling desa mencari keberadaan Deswinda. Pencarian putri kepala desa itu pun hingga tengah malam. Setelah berjam-jam mereka mencari, barulah pada pukul 3 pagi mereka pun memutuskan untuk beristirahat dan pencarian akan dilanjutkan esok pagi. Sementara itu, Masharudin Laya ditemani keluarganya mendatangi Polsek Lahusa. Di sana ia meminta bantuan agar sekiranya aparat polisi datang ke desa mereka guna mencari Deswinda putrinya. Esok pagi, salah satu keluarga mereka yang bernama Fauzinema Laya melanjutkan pencarian Deswinda. Pria itu naik ke arah perkebunan desa sebelah.
Saat di atas, Fozunema berlahan-lahan menelusuri area perkebunan. Setibanya di dekat galian parit, pria itu melihat ada sebuah karung tergeletak di sana. Kondisi karung tampak penuh. Karung itu menarik perhatian Fozunema. Lantas ia pun mendatangi karung tersebut. Saat itulah ketika ia menarik karung itu, ia menemukan tubuh kecil Deswinda ada di dalam karung. Tubuh gadis itu sudah kaku dan dingin. Deswinda sudah meninggal. Meskipun masih gemetaran, Fozunema lantas turun untuk memberitahukan apa yang sudah ia temukan di sana. Tentunya, penemuan jasad Deswinda mengejutkan warga desa. Mereka pun berdatangan ke arah perkebunan itu. Barulah beberapa waktu kemudian, ayah Deswinda, Masarudin, datang. Pria itu pun tak mampu menahan rasa patah hatinya. Ia berteriak histeris dan menangis. Kerabat dan tetangga berusaha mencoba menenangkan kepala desa mereka itu. Setelah mendapatkan laporan warga, pihak Polsek Lahusa lantas berdatangan ke lokasi. Sesampainya di sana, petugas lantas langsung mengamankan TKP. Untuk penyelidikan lebih lanjut, maka kasus meninggalnya Deswinda diteruskan ke Polres Nias Selatan. Hari itu juga petugas dari Polres Nias Selatan berdatangan ke Desa Liro II guna melakukan penyelidikan. Alat-alat bukti pun mulai dikumpulkan dari lokasi TKP. Saksi-saksi pun mulai juga dikumpulkan dan dimintai keterangan. Dari penyelidikan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, sebenarnya ada satu nama yang dicurigai. Dia adalah tetangga Masarudin yang rumahnya terakhir kali didatangi Deswinda di sore itu, yaitu tetangganya yang bernama Alvizaro. Hingga pada akhirnya ada seorang anak yang merupakan tetangga Masarudin yang memberanikan diri untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Bisa dibilang ia adalah saksi kunci. Bocah itu tak lain merupakan anak kandung Alvizaro. Kepada petugas, bocah itu menceritakan jika ayahnya lah yang sudah membunuh Deswinda. Bahkan ia melihatnya langsung. Sore itu, benar Deswinda main ke pekarangan rumah mereka. Lantas, Alvizaro memanggil Deswinda ke pekarangan belakang. Kemudian Alvizaro meminta agar Deswinda mau memijatnya. Alvizaro saat itu menjanjikan akan memberikan uang 1.000 rupiah padanya. Namun Deswinda menolaknya. Lantaran perintah ditolak, Alvizaro marah. Lantas ia mencekik Deswinda. Saat itu, Deswinda melawan dan mencakar Alvizaro. Alvizaro pun semakin emosi. Pria jahat itu lantas memukul Deswinda. Tak sampai di situ, Alvizaro juga mengambil batu yang kemudian batu itu ia pakai untuk menyerang Deswinda, tepat di bagian kepalanya. Kekerasan fisik di bagian kepala lah yang membuat Deswinda meninggal di tempat. Setelahnya Alvizaro menyeret dan menenteng jasad gadis malang itu untuk dibawa ke bukit desa sebelah dengan berjalan kaki. Padahal jaraknya dari rumah Alvizaro sekitar 1 kilo. Esok harinya, agar tak dicurigai warga, Alvizaro ikut mencari Deswinda keliling desa. Saat jasad Deswinda telah ditemukan, Alvizaro juga datang melihat jasad gadis kecil itu. Ketika itu, ia bersikap seolah-olah tak tahu apa-apa. Berdasarkan keterangan dari saksi kunci peristiwa pembunuhan Deswinda, Alvizaro tak dapat mengelak. Terlebih saksi itu adalah anak kandungnya sendiri. Berbagai pertanyaan pun bermunculan. Mengapa Alvizaro tega membunuh gadis kecil itu? Apa salahnya? Apa masalahnya? Saat ditangkap dan dimintai keterangan, Alvizaro mengaku ia membunuh Deswinda karena sakit hati kepada ayahnya, Masarudin. Lantaran pada pemilihan kepala desa tahun 2019, keponakannya yang merupakan rival Masarudin kalah. Ia pun tak terima, kemudian menyimpan dendam, dengki, dan iri kepada Masarudin.
Atas tindakan kriminal yang sudah ia lakukan, Alfi Zahro didakwa pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan ditambah lagi pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara 20 tahun atau bahkan hukuman mati. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.